Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai profesi hukum. Kita awali dengan pengertian profesi dulu. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Ambil contoh profesi pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, dan teknik, dan desainer. Seseorang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas. Masuk dalam karakteristik profesi, profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik. Masuk asosiasi profesional, profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya sendiri, yang dimaksud untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Untuk memiliki pendidikan yang ekstensif, profesi prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Ujian kompetensi sebelum memasuki organisasi profesional biasanya ada persyaratan untuk memasuki organisasi tersebut untuk lulus dari suatu tes menguji terutama pengetahuan teoritisnya. Pelatihan institusional selain ujian juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional, di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi tersebut. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Lisensi profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi yang dianggap dan bisa dipercaya. Otonomi kerja profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar dengan adanya intervensi dari luar. Sekarang kita masuk ke kode etik. Kode etik organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Mengatur diri organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktis, yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi. Itu biasa. Layanan publik dan altruisme. Diperbolehkannya penghasilan dari kerja profesi dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik seperti layanan dokter, berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Masuk dalam profesi hukum atau profession of law. Profesi hukum adalah profesi yang mulai dan terhormat atau biasa di dalam bahasa lainnya officium mobile. Karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, dan advokasi. Advokasi itu biasa kita dengar bahasa nama lainnya itu pengacara, dan notaris, dan masih banyak yang lain. Yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut. Polisi itu ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Polri. Adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia
Polri dipimpin oleh seorang kepala kepolisian Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri. Nah, notaris. Notaris menurut pengertian Undang-Undang Nomor tahun 30 tahun 2004 dalam pasal 1 yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, pejabat namun adalah orang yang menjalankan sebagai fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Nah, sebagai pejabat umum notaris adalah berjiwa Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris, berbahasa Indonesia yang baik sebagai profesional notaris. Nah, notaris juga memiliki perilaku notaris, ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang hukum, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat. Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, masuk dalam pengacara atau advokat. Pengacara atau advokat atau biasa juga kuasa hukum adalah kata benda. Nah, subjek dalam praktik dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat atau advice biasa disebut, dan pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan atau kliennya dengan penyelesaian. Nah, suatu kasus hukum, istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Nah, istilah pengacara dibedakan dengan istilah konsultan hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum. Nah, masuk dalam hakim. Hakim atau dalam bahasa Inggrisnya judge, dalam bahasa Belanda rechter. Nah, adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mewakili pertimbangan khusus yang serta langsung mempengaruhi hasil putusan tersebut. Nah, masuk dalam jaksa. Jaksa itu ia pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam profesi pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang berdasarkan undang-undang. Nah, itu tadi beberapa profesi hukum. Nah, profesi hukum merupakan salah satu profesi yang membuat pemenuhan atau menuntut pemenuhannya nilai moral dari pengembannya. Nah, nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Menurut Franz Magnisuseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Nah, yang pertama itu kejujuran. Kejujuran dasar utamanya. Tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya sehingga akan menjadi munafik, licik, dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujurannya yaitu, nah, yang pertama sikap terbuka berkenan dengan pelayanan klien, kerelaan, keikhlasan melayani atau secara secara cuma-cuma. Nah, yang kedua itu sikap wajar. Ini berkenan dengan perbuatan yang tidak melebih-lebihkan
tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, dan tidak menindas atau tidak memeras. Nah, yang kedua itu otentik, artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya atau sesuai dengan kapasitas dirinya itu. Nah, kepribadian yang sebenarnya, otentik pribadi personal hukum antara lain itu tidak menyalahgunakan wewenangnya. Nah, yang kedua tidak menyalahgunakan perbuatan yang merendahkan martabat. Nah, yang ketiga itu mendahulukan kepentingan klien. Nah, yang keempat, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan. Nah, yang kelima, tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial. Nah, itu tadi 5 karakteristik yang dimaksud oleh Franz Magnus Suseno. Nah, hubungan etika dan profesi hukum kemudian digunakan dalam pendefinisian terhadap etika profesi hukum. Ketika profesi hukum adalah dasar atau acuan yang dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam menegakkan keadilan yang dituangkan dalam bentuk kode etik, profesi hukum dihubungkan dengan etika suatu profesi. Dapat dikatakan bahwa kode etik mencakup usaha untuk menegakkan dan menjamin etika, tetapi yang dimaksud pula untuk melampauinya. Misalnya dengan adanya suatu standar profesional, kode etik menimba kekuatan dari etika tetapi juga memperkuatnya. Kode etik yang tertulis dapat menyumbang bagi pertumbuhan etika dan keyakinan etis. Bersama kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan semakin melindungi nilai-nilai manusiawi dan moral profesi. Nah, demikian pemaparan materi saya. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.